Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Amino ya. Ini Amino adapter charger 45 watt. Ini terdapat 3 macam seri, ada yang buat Samsung, ada yang buat Oppo, dan ada yang buat Xiaomi. Yang saya tes kali ini buat Samsung ya, yang outputnya USB-C seperti ini, yang saya beli dengan bandrol harga 90.000. Saya bermain-main dengan voucher dapat harga 81.000. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Kali ini adapter chargernya akan saya tes pertama dengan menggunakan USB dokter seperti ini. Ini untuk mengetahui ya adapter chargernya support protokol isi daya cepat apa saja seperti itu. Lalu juga akan saya tes ke ponsel. Ini ada ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo ya. Ini perwakilan dari ponsel Android, apakah dia support fast charging 18 watt atau tidak ya, mengingat Vivo ini dia support fast charging Vivo 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support Samsung super fast charging 25 watt, jadi cocok ini buat Samsung, digunakan untuk charging ke ponsel Samsung yang support super fast charging 25 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Nah, seperti itu. Nanti juga akan saya tes ke ponsel ini yang mantap, Xiaomi Poco M6 Pro. Ini support turbo charging 67 watt. Seperti apa ya jadinya ketika adapter charger output 45 watt digunakan untuk charging ke ponsel input 67 watt. Seperti apa performanya? Kita lihat saja nanti. Nanti juga akan saya tes ke laptop. Ini ada laptop Samsung Chromebook 4. Ini support input daya perkiraan 45 watt atau input daya PD lah ya. Seperti itu. Nanti yang terakhir drop test ya. Ini ada power bank unit dengan daya input sekitar 60 sampai 65 watt. Nah, jadi ya daya hisap power bank itu lebih rakus daripada daya hisap ponsel. Jadi kalau ingin melihat performa adapter charger yang sesungguhnya ya, baik temperatur ataupun performa outputnya, silakan dites ke power bank yang inputnya lebih besar daripada output adapter chargernya, akan kelihatan performa dia yang sesungguhnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tesnya, seperti apa performa adapter charger Amino ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Amino 45 watt ya, yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu kita akan dapat pertama kartu pelayanan kepuasan pelanggan seperti ini. Oke, lanjut kita akan dapat kabel charger. Nah, untuk yang beli saya ini buat Samsung ya, yaitu PD atau PPS ya. Jadi saya dapat kabel berjenis kabel PD C2C, modelnya seperti ini. Sebentar saya lepas dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ya, ada tulisannya petir double dan support 120 watt, cukup besar sekali. Di sini ada tulisannya Amino. Nah, ya, di balik sini juga sama ya. Ini ada tulisannya Amino dan juga ada petir double, lalu ada tulisannya 120 watt. Jadi baik atas atau bawah, ujung dari ujung tulisannya sama. Lalu kita akan dapat kabel charger modelnya seperti ini. Cukup lumayan berbobot ya. Nah, ya. Lalu di sini ada LED-nya yang ketika kita hubungkan ke listrik dia akan nyala berwarna biru seperti ini. Nah, ini ya, nyala berwarna biru. Oke, saya cabut dahulu. Lalu di sebelah sini ya, ini ada spesifikasi dari adapter charger itu sendiri. Ini dia modelnya model U301C. Nah, seperti itu. Outputnya maksimalnya dia 20 volt kali 2,25 ampere ya, kurang lebih sekitar 45 watt. Nah, ya, seperti itu. Lalu ujungnya di sini, nah ini ya, dia ada tulisannya PD dengan port output berwarna oranye. Oke, sekarang lanjut tes fast charging dari adapter charger Amino ini ya. Dia mendukung protokol isi daya cepat fast charging apa saja.
saya menggunakan USB doktor dari brand Fnirs. Nah, seperti ini USB doktornya. Oke, saya hubungkan ke adapter chargernya sekarang. Nah, ini ya, saya pilih menu fast charging. Oke, langsung saya model automatic detect. Nah, oke, kita lihat dia mendukung protokol isi daya cepat apa saja. Nah, ini ya, sudah selesai. Ternyata secara tes menggunakan USB doktor, adapter charger Amino ini ya, dia support PD ya hingga daya 45 watt. Lalu support fast charging Apple 2,4 ampere. Lalu adaptive fast charging Samsung dia juga bisa ya, yaitu sekitar 9 volt sampai 12 volt. Huawei supercharger protokol dan fast charging protokol dia juga bisa. Quick charging ya, ini quick charging versi 2 dan versi 3 dia juga bisa. Yang tidak bisa VOOC dan SuperVOOC. Nah ya, seperti itu secara saya tes dengan menggunakan USB doktor. Oke, ini proses charging ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Kita lihat, ini ya, dia logo PD-nya aktif dengan daya output maksimalnya di 9 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa Amino 45 watt ini yang support PD ke ponsel iPhone. Oke, lanjut tes ke ponsel Vivo ya, Vivo Y21A serinya. Ini support fast charging 18 watt. Oke ya, saya hubungkan adapter charger Amino 45 wattnya sekarang. Nah ini lihat, dia support fast charging juga ke ponsel Vivo ya yang support fast charging 18 watt. Lihat ini. Nah ya, ada logo petir yang berputar seperti ini. Ya seperti itu ya. Di sini juga ada logonya. Nah ini menunjukkan dia support fast charging ya. Nah ini lihat ini. Nah ya, oke, kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Saya menggunakan kabel PD dari brand Acmic ya untuk mengetahui berapa output adapter charger Amino ini. Kita lihat ini dia hingga 17 watt outputnya dan ada logo PD-nya atau istilahnya dia support fast charging lah ya, indikator fast charging lah PD itu. Nah seperti itu ya. Oke, dari sisi ponsel coba kita lihat dengan menggunakan aplikasi ampere meter ya, dia mencapai hingga berapa mAh atau berapa ampere. Lihat ini cukup tinggi sekali output adapter charger Amino ini ya untuk charging ke ponsel Android kelas fast charging 18 watt ya. Dalam hal ini tes ke Vivo Y21A, lihat ini dia mencapai hingga 2980 mAh. Cukup maksimal sekali ya outputnya adapter charger Amino 45 watt ini ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Ini support supercharger 33 watt ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Oke, sudah saya hubungkan. Kita lihat apakah muncul indikator superchargernya. Nah, ternyata tidak muncul ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ini. Dia indikator logo PD aktif atau fast chargingnya aktif ya. Ini masih jalan, outputnya di angka 18 watt, sudah naik ke 20 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa adapter charger Amino 45 watt ini yang bisa mencapai hingga berapa, ini masih jalan dia di angka berapa, 22 watt. Nah ya, masih naik di angka 23 watt. Nah lihat ini dia sudah berhenti di angka 25 watt ya ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Nah kalau menurut saya ini kan dia di atas fast charging ya, atau menurut saya sudah masuk dalam kategori support supercharger 33 watt karena dia itu outputnya di atas 18 watt. Ingat ya, kategori supercharger dan fast charging. Nah kalau fast charging itu kategorinya 10 watt di atas sampai 18 watt. Kalau di atas 18 watt sekitar 19 watt lah ya, sampai 33 watt dia menurut saya kategorinya sudah masuk ke dalam ranah
supercharger. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini Amino 45 watt ya, dia support supercharger ke Infinix ya, supercharger 33 watt, walaupun dia indikator superchargernya ya atau notifikasi superchargernya tidak ada, tapi outputnya menunjukkan di angka 25 watt. Sekarang kita lihat ya dari sisi ini. Ini ya, lihat ya. Sebentar. Lihat dia. Ini petir double-nya ada ya. Artinya dia indikator fast charging-nya aktif ya. Sekarang kita lihat dari sisi output ampere meter ya. Kalau dari sisi wattmeter yang ada di kabel tadi dia di angka 25 watt. Lihat ini ketika saya menyalakan aplikasi ampere meter, daya di wattmeter kabelnya turun dari 25 ke 22 sampai 21. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat ini dia mencapai hingga berapa ini? Masih naik. Nah, ini ya. Dia mencapai 3950 mA ya. Cukup bagus sekali ya performa Amino adapter charger 45 watt ini yang support hingga 25 watt ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Ini support turbo charging 67 watt ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat ini indikatornya dia di quick charging. Nah ya, indikator notifikasi chargingnya. Oke, sekarang kita lihat dari segi wattmeter ya, dia masih jalan di angka berapa ini? 10 watt. Kita lihat saja. Nah ini ya, ternyata dia mentok di daya 10 watt atau quick charging ya. Ini Xiaomi daya 10 watt sudah menyebutnya di notifikasi quick charging. Oke, sekarang kita lihat dari segi ini ampere meter aplikasi. Kita lihat dari sisi petir double dia juga nyala. Lihat ini ya, aktif petir double-nya di Xiaomi. Sekarang kita lihat dia outputnya dari segi aplikasi ampere meter mencapai hingga berapa miliampere. Nah ini ya, dia mencapai hingga 1910 miliampere. Nah ya, performanya masih bagus ke Infinix tadi ya. Dia mencapai hingga sekitar 3900. Kalau ini cuma di angka 1900 atau dalam kategori quick charging atau fast charging lah ya Xiaomi menyebutnya. Baik, sekarang lanjut tes charging ke laptop ya. Ini saya ada alat tes Samsung Chromebook 4 ya, yang menggunakan adapter charger bawaan Samsung 45 watt. Nah ya, seperti ini. Lihat ini dia. Nah ini ya, fast charging 45 watt. Nah ini ya, ini bawaan adapter charger Samsung Chromebook 4. Nah sekarang coba ya saya gunakan adapter charger Amino 45 watt ini ya, apakah dia bisa atau tidak ya. Start dari baterai, lihat ini ya, baterainya dia masih tersisa 8%. Nah ini ya, lihat di sini juga bisa ya, lihat di sini juga bisa. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah coba saya dekatkan ya biar kelihatan tulisannya. Lihat ini. Nah ternyata bagus sekali performa adapter charger Samsung, maksud saya performa Amino adapter charger 45 watt ini. Lihat nih, dia mencapai hingga 40 watt. Nah cukup bagus sekali output dari Samsung, maksud saya adapter charger Amino 45 watt ini. Lihat ini dia. Nah ya, coba saya dekatkan lagi. Nah ya, 38 watt, 40 watt, cukup maksimal sekali. Sekarang coba kita lihat di sistem yang ada di Samsung Chromebook 4. Lihat ini, dia full hanya dalam waktu 1 jam 21 menit start dari baterai 9%. Lihat ini ya. Nah ini, nah ya. Lalu kita lihat dari segi sini, lihat ini ya. Nah ini lihat, dia juga start dari 9%. Lalu di sini juga di sistem baterai atau sistem power, lihat ini dia. Start dari baterai 9% menunjukkan 1 jam 21 menit dia full terhubung dengan adapter charger atau AC adapter. Nah ya, cukup bagus sekali performa adapter charger Amino 45 watt ini yang maksimal sekali ya outputnya ketika digunakan untuk charging ke laptop yang support PD ya tentunya.
Dalam hal ini tes ke Samsung Chromebook 4. Baik, lanjut drop test ya untuk mengetahui output maksimalnya Amino Charger 45 watt ini mencapai hingga maksimalnya berapa watt. Kita bisa mengetahui ketika digunakan untuk charging ke perangkat power bank ya. Ini power bank ini daya inputnya perkiraan sekitar 60 sampai 65 watt. Nah, menggunakan adapter charger 45 watt ini kita lihat apakah dia di limit atau tidak. Nah, ya seperti itu. Nanti sekaligus untuk mengetahui temperatur adapter charger ini seperti apa yang terjadi ya. Coba saya hubungkan ke power banknya sekarang ya. Dia mencapai hingga berapa watt? Lihat ini. Lihat nih, start dari baterai power bank 21%. Lihat ini ya. Nah, lihat dia mencapai hingga 46 watt. Artinya ya, adapter charger Amino ini tidak di limit ya. Dia lost ya outputnya. Jadi cukup bagus sekali performanya untuk mencharging power bank. Nah ya, tapi saya tidak menyarankan untuk mencharging power bank yang dayanya lebih besar. Kasihan adapter chargernya, nanti dia terlalu panas. Sebagai buktinya, coba ya kita lihat ini dengan adapter charger 45 watt versus power bank 65 watt. Kita lihat yang terjadi nanti ya. Coba saya timer dalam waktu berapa menit? 30 menit ya. Nanti akan kelihatan temperatur maksimalnya dia berapa ya. Start timer dari sekarang. Oke, waktu sudah menunjukkan 30 menit ya. Proses tes charging power bank yang dayanya di atas dari daya adapter charger itu. Sekarang kita lihat ya, dari segi adapter charger temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai hingga sebentar 63 derajat Celcius dan kategori panas menyengat ya. Ya panas gak nyaman lah ya. Nah, seperti itu. Padahal kalau menurut saya temperatur adapter charger maksimal kalau normal ya, maksimalnya dia ya yang direkomendasikan perusahaan itu maksimalnya di 50 derajat Celcius. Kalau di atas itu ya agak was-was. Nah, seperti itu. Dan menurut saya ini wajar ya, karena digunakan untuk charging ke power bank yang dayanya di atas spesifikasinya dia. Lihat ini ya, 45 watt versus 65 watt. Pasti panas adapter chargernya. Dan saya tidak menyarankan adapter charger untuk charging ke power bank yang dayanya lebih besar. Kasihan adapter chargernya, pasti dia overhot. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau adapter charger Amino ini ya daya 45 watt, saya lebih merekomendasikan seperti charging ke power bank yang dayanya 22,5 watt. Contoh seperti Acmic Digimax Super Mini ini. Dia dayanya sekitar 20 watt, 2,5 watt inputnya. Nah, itu cukup ideal ya digunakan untuk charging ke power bank ini. Adapter charger itu pasti dalam jangka panjang dia aman. Kalau charging seperti ini, saya jamin 1 tahun lah dia bertahan bagus menurut saya. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya seperti itu. Tapi secara performa Amino ini sudah cukup bagus ya. Dia tidak drop ya. Walaupun dia panas ya, tapi tidak drop, itu sudah cukup bagus menurut saya. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 ini ya. Dari persentase baterai lowbat sampai full hingga 90% ya. Dia membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya. Oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat dia super fast charging aktif ya, mode charging ponsel hidup. Nah, seperti itu ya. Start dari baterai 3%, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini dia mencapai output pada titik maksimalnya ya. Bagus sekali output dari adapter charger Amino 45 watt ini yang mencapai hingga 26-27 watt, stabil di angka 26 watt ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya, yang support super fast charging 25 watt. Sekarang kita tunggu sampai dia terisi penuh. Baik, menit sudah menunjukkan di 30 menit ya. Sekarang kita cek temperatur adapter charger Amino ini ya. Dia mencapai hingga berapa derajat temperaturnya ya. Nah, ini ya. Dia normal ya, temperaturnya di kisaran sekitar 40 berapa? 46 derajat Celcius loh ya. Nah, ini bagus temperaturnya dia ketika charging ke ponsel ya.
tidak over panasnya ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dia outputnya di daya berapa ya stabilnya. Lihat ini dia stabil di 17 watt. Nah, masuk dalam kategori super fast charging 25 watt ya, karena super fast charging 25 watt itu batasannya di atas berapa? Di atas 15 watt, sekitar 16 watt hingga 25 watt atau 26 watt ya. Sekarang kita lihat dia dapat berapa persen ya. Kita lihat ini. Di sini dia dapat 41% ya. Saya nyalakan lagi, lihat ini. Dia dapat 41% pada menit ke 30 menit. Sekarang kita tunggu sampai pada persentase 90% atau ya sekitar 90% lah ya. Dia membutuhkan waktu hingga berapa menit? Oke, waktu sudah menunjukkan 1 jam 30 menit ya. Kita lihat output dayanya, dia berada di daya 10 watt. Nah ya seperti itu. Sekarang kita lihat dia sudah terisi berapa persen. Lihat ini, dia terisi 93%. Anggap tadi start dari persentase baterai 3%, dia terisi berapa berarti? 90% dalam waktu 1 jam 30 menit. Menurut saya ini sudah cukup bagus sekali, dan performanya dia kurang lebih sama seperti adapter charger bawaan Samsung ya. Saya pernah melakukan tes, yaitu dalam waktu 1 jam 35 menit dia terisi 90%. Nah, efektifnya kalau teman-teman charging ponsel yang support super fast charging 25 watt itu 0 sampai 90%. 90% ke atas dia mengalami perlambatan. Nah seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger Amino ini, yang bisa speed charging dari 3% sampai 93% hanya membutuhkan waktu 1 jam 31 menit. Baik, kesimpulannya adapter charger Amino 45 watt yang saya beli dengan bandrol harga 90.000 seri untuk Samsung atau PD ya. Nah, berdasarkan tes saya cukup bagus sekali performa adapter charger ini. Tadi tes ke power bank, output maksimalnya bisa mencapai hingga 45-46 watt. Lalu tes ke laptop yang support PD ya, Samsung Chromebook 4 ini bahkan bisa mencapai hingga 40 watt. Lalu tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 support super fast charging 25 watt, dia mampu hingga 25 sampai 26 watt. Speed chargingnya dari persentase baterai ponsel tadi berapa? 3% sampai 90%, hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit, kurang lebih sama ya kayak adapter charger bawaan Samsung speed charge-nya. Lalu untuk charging ke ponsel lain seperti Vivo ya, tadi fast charging-nya aktif yaitu di daya 17 watt. Kalau ke Infinix super charger 33 watt, dia berapa tadi? Dayanya di realnya 25 watt. Cukup bagus sekali ya ke Infinix, di luar dugaan saya. Kalau ke iPhone PD-nya aktif di daya realnya tadi berapa? 9 watt. Dari teori dia fast charging 15 watt atau PD 2. Kalau ke Xiaomi ya, Xiaomi turbo charging 67 watt tadi dia tidak bisa, karena sekali lagi adapter charger ini untuk Samsung atau PD, bukan buat Xiaomi. Kalau beli Xiaomi ada seri tersendiri. Lalu dari segi ini tes USB Doctor ya, dia semuanya aktif ya fast chargingnya, kecuali VOOC atau SuperVOOC tidak bisa. Sekali lagi karena adapter charger ini untuk Samsung atau PD. Kalau beli buat Oppo atau VOOC ada seri tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman ada keinginan untuk membeli adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.